Ya mungkin ada beberapa tempat rehab yang dia fokusnya dengan punya teman-teman itu yang dia sebenarnya nggak punya pengalaman untuk rehab narkoba, tapi dia memaksakan diri lah. Kalau dia rehab narkoba itu dikasih obat aja lah gitu kan. Ya nggak bisa seperti itu. Makanya kita nggak mau referensikan ke situ. Makanya kita juga agak bingung nih. Banyak berkembang. Bahkan pada saat saya apa bicara tentang bahaya narkoba yang tadi, Iya. ternyata sekarang sudah masuk di permen, Gorengan pernah tadi, dodol di gorengan, brownies ya. bahkan minuman. Belakangan saya sambil jalan, jadi saya kalau jalan itu seneng nyetel radio, apalagi kalau bahasanya dialog wafe ya, yang vape itu juga ternyata justru lebih berbahaya ya, karena cairannya bisa ditambahin macam-macam. Bahkan kalau rokok itu nikotinnya terbatas, kalau vape itu bisa nggak terbatas karena suka-suka berapa miligram mau dikasih, dan itu justru sebenarnya sementara itu sekarang berkembang jadi tren kan, jadi keren. Nah, pertanyaan tadi Bro Andi, bagaimana masyarakat bisa mendeteksi bahwa oh ini makanan kira-kira dicurigai ada narkoba. Kemudian kiat-kiat, kalau dulu kan saya kecil itu jarang jajan kan, karena ya memang kita nggak punya uang kan, nggak dikasih uang jajan 100 perak paling untuk beli kerupuk atau beli opak ya kan, karena di kampung jajannya ya jajanan kampung. Kiat apa kira-kira untuk bisa deteksi, dan bagaimana sebaiknya keluarga membekali anak-anak ini agar dia tidak dengan mudah jajan di luar atau dia terpapar dengan narkoba. Bahkan tadi sore saya ada informasi ada saset minuman alkohol, minuman keras saset. Wah, saya bilang keren juga. Jadi nggak cuman komik nanti yang dipakai anak-anak, tapi ada OA namanya. Saya bilang keren, ini dunia berkembang. Sementara kita di rehabilitasi dan di upaya kuratifnya relatif stagnan kan ini. Iya. Tapi yang itu kita bahas nanti. Sekarang yang terkait tadi yang jajanan tadi. Jajanan. Gimana tuh orang tua? Oh ini boleh, ini enggak gitu kan. Menurut saya emang konten kreator ini banyak sekarang. Konten kreator narkoba ini lebih hebat ya. Jadi kita sebagai tadi ya, praktisi tadi ya, jangan hanya menunggu seseorang itu, anak itu baru terkenal, tapi kita memang harus aktif lah menggerakkan. Menurut saya, apalagi saya di dunia keperawatan juga ya, di dunia keperawatan itu maksud saya kami juga ada kesehatan jiwa komunis, memegang program puskes itu juga harus memegang UKS-nya loh. UKS itu harus bekali, kemudian juga kantin-kantinnya harus dicek kan, jajannya apa. Nah, kemudian menurut saya beberapa hal yang perlu dideteksi itu, kalau narkoba itu kan terjadi perubahan dari mood, kemudian perilaku, mood ya, emosi, mood, perilaku, kemudian ya antara lagi mood terus perilakunya tadi Bro, atau pola pikirnya. Ya, kalau misalnya dipakai kok terus dia misalnya jadi lucu ya, melihat sesuatu berubah, berarti ada distorsi persepsi ya. Berarti itu emang ada dicurigai itu mengandung narkoba. Ada sesuatu di itu. Kemudian kok terus jadi lebih semangat ya, lebih semangat. Nah, itu harus sudah waspada kita ya, waspada. Kemudian kok dicurigai ini peminatnya banyak, mungkin dia sudah edik dengan makanan itu kan. Rasa lebih nikmat gitu ya. Kalau kecanduan kok dia pakai ini jadi enak, terus badannya jadi enak, terus besok pakai lagi, terus kok kecenderungannya tadinya misalnya minuman 1 gelas, besoknya jadi 2 gelas, naik dosisnya, berarti itu ada kemungkinan toleransi kan, peningkatan dosis. Nah itu harus kita waspadai. Dan hal-hal itu menurut saya sih ya lebih ke pengetahuan tadi ya, bagaimanakah kita bisa membekali anak-anak kita untuk, kalau di sekolahan ya guru-gurunya, UKS-nya itu harus jadi sasaran edukasi kita. Nah memang ya seperti itu sebenarnya, luas sekali ya, tetapi memang nggak favorit ya program-program seperti itu sih ya. Jadi memang yang favorit itu kan kalau sudah terkait dengan stunting gitu kan, kemudian TB ya, gizi dan lain-lainnya. Kalau terkait dengan kesehatan jiwa ini
saat ini juga masih belum menjadi program yang menurut saya favorit sih. Yang ini menjadi PR buat kita, jadi jangan melihat sebagai negatif, tapi kita harus positif ya dengan kemampuan kita. Kita jangan hanya menunggu, tapi kita juga harus aktif untuk melakukan edukasi ya, termasuk kegiatan seperti ini lah. Ya, jadi edukasi itu menjadi hal pokok dalam rangka upaya preventif, ya, preventif, sehingga mau tidak mau kita harus keluar dari zona kita. Jadi kalau orang lembaga rehabilitasi hanya duduk di tempat rehabilitasi aja, memberikan konseling, kemudian menyelesaikan masalah di dalam, yang nggak hanya selesai di sini, karena dia punya masa depan, dia punya anak juga yang harus diselamatkan, sehingga kita mesti keluar dari zona itu untuk kita edukasi ke masyarakat bagaimana upaya preventifnya. Ya. Kalau kita ngelihat pengalaman kita dulu kan di sekolah favorit di Bandar Lampung ini kan, ternyata memang keberadaan kita waktu itu ada kegiatan itu direspon baik kan. Akhirnya mereka minta lagi ya untuk dan ternyata ya nggak kita lihat juga di beberapa sekolah favorit itu ternyata mereka beberapa kali ada kasus ya, ada kasus ya, udah di boarding loh ya, asrama mereka bisa pakai bareng. Artinya ya benar-benar ya kita harus aktif sih menurut saya. Jadi benar-benar bagaimana kita aktif untuk mempromosikan tentang bahaya bahaya narkoba tadi ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama oleh Bro Andi bahwa kalau deteksi dininya, karena narkoba itu terjadi perubahan mood atau suasana hati dan perubahan perilaku. Jadi pada saat seseorang, entah itu anak, entah orang itu dewasa, pada saat dia mengkonsumsi apapun, menghisap apapun, ada benda yang masuk ke dalam tubuhnya apapun, kalau terjadi dua hal itu, kita patut curigai. Dan sebaiknya untuk tidak dilanjutkan menggunakan ya. Jangan sampai kita nagih terus besok mau ke situ terus, segera dihentikan. Ini juga saya pikir edukasi yang sangat luar biasa, karena masyarakat kita juga kayaknya nggak cukup respect dengan begitu, karena dianggap ya hal biasa saja. Tapi tampaknya yang nggak kalah penting juga peran ibu di rumah ya. Bagaimana habis sholat subuh terus masak bontotin anaknya, itu juga saya pikir bisa memutus membawakan bekal, itu bisa memutus jaringan itu. Mungkin terakhirlah di sesi ini terkait dengan program rehabilitasi. Menurut Bro Andi, program rehabilitasi ideal buat penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya seperti apa? Karena kalau sekarang fenomena yang kita lihat tadi ada banyak sekali problem yang terjadi terkait dengan adiksi. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dapat kasus pornografi, edik pornografi ya. Terus mau diapain nih kan? Sementara kita belum punya layanan-layanan itu. Kita hanya melakukan konseling di program-program itu kan. Nah, untuk program rehabilitasi narkoba, sebenarnya standar ideal sebuah program rehabilitasi itu seperti apa? Ini juga sebenarnya sebuah edukasi agar masyarakat juga tidak salah memilih pada saat nanti saya mesti mendapatkan layanan. Mungkin selain narkoba juga kesehatan jiwa lah. Karena saya lihat fenomena sekarang juga masyarakat tidak cukup punya keberanian begitu pulang dari rumah sakit untuk dibawa pulang ke rumah nih, juga masih nanti sampai rumah kumat lagi, nanti di rumah gimana. Ini juga mungkin ada kira-kira ya standar minimal lah. Seperti apa sebenarnya program di rehab itu, Bro? Jadi kalau kita ngelihat bagaimanakah penyebab narkoba, gangguan jiwa itu kan tidak ada satu faktor yang jelas gitu, Pak. Jadi nggak bisa, ini karena ini. Jadi semuanya itu namanya multi kausal, sehingga pendekatannya pun harusnya kompleks. Semakin fasilitas rehabilitasi itu punya program yang komprehensif, itu akan semakin baik. Dan idealnya harus tersedia gitu kan. Tersedia, nggak bisa nih yang berbasis pondok pesantren mengandalkan zikir, ya nggak bisa. Tapi bagaimanakah pondok pesantren itu sudah misalnya dia fokus dengan spiritualnya, tetapi kalau dia ternyata memang ada gangguan jiwanya, ada psikotiknya, dia butuh obat, ya dia harus akses obat itu gitu kan.
Nah, begitu juga dengan beberapa program rehabilitasi yang dia fanatik dengan programnya. Misalnya saya fanatik dengan 12 langkah 12 doang langkah. gitu kan. Terus nggak ada yang lain-lainnya, ya nggak dapat. Kalau kita melihat kan sebenarnya semuanya itu harus didekatkan secara spiritual gitu. Jadi banyak kan kalau kita lihat bahwa mereka hampir tidak berdaya dengan kecanduannya, ya. Tapi ada satu kekuatan yang bisa membantu dia dari kondisi itu. Siapa? Ya Tuhan, Allah gitu. Berarti program rehab itu juga di konselingnya juga harus ada konseling spiritual ya. Jadi membangkitkan kesadaran bahwa dia punya Allah loh ya, punya Allah yang masih sayang sama dia ya. Allah yang punya hatinya yang bisa membangkitkan dia, yang orang lain nggak bisa membangkitkan, tapi Allah pasti bisa. Nah itu, dan kalau kita sehari-hari juga selalu nggak bisa dipisahkan itu ya. Kalau terkait dengan seperti itu kita juga membangun keyakinan dia ya, membangun keyakinan dia bahwa ada, kalau di rehabilitasi itu kan ada, di capital recovery itu juga ada yang internal, ada yang eksternal ya. Nah yang eksternal itu kan nggak bisa kita kendalikan loh, kita nggak bisa, orang harus memperhatikan kita, harus paham sama kita, itu nggak bisa kita kendalikan, tetapi yang harus dikuatkan internalnya tadi. Di internal itu salah satunya motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri itu yakin bahwa bahwa Allah itu bersama kita. Nah itu yang harus dibangkitkan juga ya, harus dibangkitkan juga. Caranya gimana? Nah kalau nggak, menurut saya nggak bisa suatu program rehab itu kok fanatik dengan programnya itu. Satu program aja Nggak itu bisa, satu model ya. Semakin komprehensif di rehab itu akan lengkap, semakin bagus. Bahkan saya pernah dengar ada satu program yang dia menggaungkan spiritual, tapi jauh dari agama. Kan agak aneh, ya kan? Spiritual malah jauh dari agama kan. Jadi spiritualnya nggak tahu tuh yang dia maksud spiritual itu yang seperti apa. Sementara jauh, kalau sudut pandang saya kan, kalau kita bicara spiritual itu adalah bingkai, agama itu gambarnya, jadi nggak bisa terpisahkan gitu kan. Di satu sisi tadi yang internal itu kan sebenarnya yang paling kuat juga agama. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan agama. Saya bangga juga kemarin teman-teman residen sini request belajar sholat jenazah dan proses memandikan jenazah. Saya pikir alhamdulillah dari mereka ya. Itu murni dari mereka, bukan dari kita. Berarti tergerak tuh secara internalnya kan. Oke. Jadi tadi kalau nih lembaga rehabilitasi itu yang tersandar, itu benar-benar semakin komprehensif layanannya, semakin lengkap fasilitasnya. Karena kalau fasilitas kan bisa kerjasama nih, ya kan. Misalnya, saya butuh seorang konselor HIV misalnya, saya nggak punya nih, berarti saya mesti dengan puskesmas, dengan referral ya. Kemudian tadi kalau pondok pesantren membuka akses yang seluas-luasnya. Berarti pada saat kita akan memilih tempat rehabilitasi, idealnya juga begitu ya. Betul. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Makanya kemarin kan ada request loh. Jadi kan di Ataraxis ini kan belum ada rehab untuk wanita. Oke. Tapi keluarganya itu minta rehab untuk wanita yang kayak Ataraxis. Kita untuk di Provinsi Lampung kita belum punya referensi ya. Takutnya kita mengecewakan keluarga karena ya mungkin ada beberapa tempat rehab yang dia fokusnya dengan punya teman-teman itu yang dia sebenarnya nggak punya pengalaman untuk rehab narkoba, tapi dia memaksakan diri lah. Kalau dia rehab narkoba itu dikasih obat aja lah gitu kan, ya nggak bisa seperti itu. Makanya kita nggak mau referensikan ke situ, makanya kita juga agak bingung nih loh. Tapi memang banyak itu. Keluarganya nanya terus. Ya agak banyak kasus itu. Saya tanggung jawab nanti kalau mereferensikan. Ada agak banyak kasus yang pemahaman dari keluarga ini selesai dengan obat. Iya. Padahal tadi yang antum sampaikan kan bahwa benar-benar nih komprehensif treatment. Betul. Jadi nggak cuma obat saja, obat hanya satu bagian saja, tapi aspek-aspek lain, bagaimana sosialnya, bagaimana spiritualnya,
mesti juga dikuatkan. Benar. Tapi pada kenyataannya beberapa tempat agak susah mengakses itu karena juga tidak terlalu membuka diri ya. Ya, mereka memaksakan, harusnya ketika mereka nggak siap ya harusnya di referral ke tempat yang siap, harusnya gitu. Akses itu juga kayaknya susah ya kita peroleh ya. Susah ya. Karena saya mencoba membangun akses untuk referral itu ternyata nggak mudah. Ya, nggak mudah. Begitu juga terkait dengan pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan ini beberapa masyarakat yang dia sudah kelelahan ngurusin, walaupun orang kaya jadi miskin gitu kan. Udah jadi memang nggak punya uang sehingga pembiayaannya juga bingung. Sementara di lembaga-lembaga swadaya masyarakat mesti keluarin dana, harus berbayar karena memang pemerintah tidak cukup support secara finansial. Ini juga yang menjadi PR kita bersama. Oke, terakhir mungkin untuk segmen ini, tadi kita bahas rehabilitasi. Bro Andi bisa apa nih harapan Bro Andi terkait dengan pengembangan rehabilitasi? Harapan ke pemerintah lah. Kalau harapan ke kita ya kecil lah mungkin kan. Harapan ke pemerintah terkait bagaimana rehabilitasi narkoba ini bisa berkembang, bisa menjadi standar dan lain sebagainya. Menurut saya pembinaan, jadi kan kalau di beberapa instansi kan kalau rehab narkoba ini miliknya siapa? Milik ya kalau di fasilitas kesehatan pasti miliknya dinas kesehatan. Kemudian kalau kayak di Antaraksis dia di bawah Kementerian Sosial, dinas sosial kan. Dan BNN lebih luas lagi kan, dia sebagai leading sektor. Leading sektornya upaya pemberantasan, kemudian penanganan masalah narkoba itu adalah BNN sebagai leading sektornya. Nah, harusnya ini menurut saya sih evaluasi dia terhadap lembaga itu, pembinaan yang harus ditingkatkan. Maksud saya juga jangan hanya meminta data klien berapa sih yang direhab, tapi apa sih yang kamu lakukan gitu kan. Evidence base-nya di lo. Mana evidence base-nya yang sudah, terus tingkat relapse-nya gimana, terus keberlanjutannya dia untuk konseling rawat jalan itu gimana ya. Ya itu yang menurut saya juga harus harus direspon gitu kan. Sehingga mereka ketika ingin membantu lembaga itu yang pasti kalau lembaga itu kan pasti dengan segala keterbatasan kan. Mungkin saat ini juga yang rehab itu juga tidak terlalu banyak karena kata Bu Haji tadi terkait dengan biaya yang harus dibayarkan kan. Kalau dia masih nggak ada pilihan ya dia nunggu antrian aja lah. Ya, betul. Yang penting gratis gitu kan. Dia nggak bisa memilih program karena keterbatasan. Menurut saya ya kalau mau tepatnya sih gitu Bro. Jadi dia lebih membina lembaga tadi, karena yang sudah notabene lembaga itu yang merehab klien ya, gimana berapa banyaknya, terus yang kamu lakukan apa, hasilnya gimana, kurangnya apa. Nah itu disupport itu akan menurut saya akan lebih tepat ya. Jadi lembaga itu juga bisa memperbaiki diri ya. Kalau dulu kan memang ada akreditasi ya, terus dukungan itu waktu itu kok banyak, kenapa sekarang jadi enggak itu. Padahal saya juga bingung juga kalau Indonesia darurat narkoba kok upayanya kok tidak untuk mengatasi darurat itu loh. Jadi ini kemana ini? Apakah hanya capek hanya untuk ngurusi pilpres gitu ya, untuk ritual-ritual yang seperti itu yang notabene kalau toh presidennya juga berganti kebijakannya nggak jauh beda, cuman dipindahkan lama gitu kan. Nah hal-hal ini yang kita yang harusnya punya semangat yang tinggi dari lembaga tapi keterbatasan amunisi yang harusnya bisa disupport dari pemerintah yang notabene mungkin dananya banyak ya. Saya rasa itu. Oke, terima kasih. Ternyata makin menarik pemirsa. Tadi kita sesi awal ya pembuka lah bagaimana kita bahas jiwaku baru sehat jiwa dulu baru raga. Yang kedua segmen kedua kita bahas terkait dengan bagaimana sebenarnya kita penyelenggara rehabilitasi harus sudah keluar, nggak bisa di zona di dalam saja. Kalau rumah sakit hanya diam di rumah sakit tanpa
bagaimana kita mengaplikasikan di komunitas, karena sumber masalahnya sebenarnya di Iya, komunitas, betul. bukan di rumah sakit atau di tempat rehab. Yakin aman di rumah sakit dan tempat rehab, tapi keluar di komunitas ngulang lagi. Nah, itu yang harus kita intervensi di komunitas. Bahkan tadi kita sudah juga bahas bagaimana harapan kita terkait dengan peran pemerintah yang juga memberikan support dan pembinaan. Jadi nggak hanya, kalau dulu ada akreditasi ya oke dah akreditasi, tapi hasil dari akreditasi itu follow up-nya seperti apa, kemudian hadiahnya apa kan. Kalau pendidikan akreditasi A, Pelatihan juga udah nggak ada. pelatihan juga sudah jarang. Jarang. Jadi kalau pendidikan akreditasi A, alumninya bisa masuk langsung PNS misalnya. Tapi kalau lembaga rehabilitasi akreditasi B atau A nggak dapat apa-apa juga, nggak ada kerjasama dengan BPJS misalnya. Ini juga akhirnya yang menjadikan dilema buat lembaga-lembaga rehabilitasi yang harus mensupport lembaganya secara mandiri, kan agak berat juga. Kita akan lanjut ke segmen ketiga. Nanti akan kita juga bahas terkait dengan, karena lembaga rehabilitasi Wisma Ataraxis ini selain ngurusin orang-orang dengan penyalahgunaan zat, juga ngurusin orang-orang yang terdampak dari penyalahgunaan zat, yaitu gangguan jiwa. Karena pasti orang yang pakai narkoba itu kena gangguan jiwa, karena penyalahgunaan zat sendiri satu diagnosa dari gangguan jiwa. Nah, kita di lembaga rehabilitasi ini juga beberapa ngurusin orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa, bahkan gangguan jiwanya berat. Nanti kita coba akan bahas di segmen ketiga.